Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian kami mendoakan untuk kami sendiri dan untuk sahabat kami, pendengar setia kajian Islami yang ada di channel ini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat walafiat, disembuhkan dari segala penyakit, dimudahkan segala urusan, diberi keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, disampaikan segala hajat dan diterima segala doa-doa, dan semoga hidup ini betul-betul sebagai tempat mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat, akhirnya akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang maha berkehendak atas semua hamba-hambanya. Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dapat membuat hamba-hambanya menjadi mulia dan terhina, tergantung bagaimana ikhtiar dan keistiqamahan yang ada pada diri setiap hamba-hambanya. Setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini pastinya menginginkan posisi yang mulia di hadapan manusia lainnya. Namun sebenarnya mulia di mata manusia tidak menjamin menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian besar umat muslim berlomba-lomba dan berharap untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjadi manusia yang mulia di sisinya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya mulia, maka mulia pula lah hambanya tersebut di hadapan para penduduk langit dan penduduk bumi. Hal tersebut tertuang di dalam hadis yang berbunyi, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sungguh aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Malaikat Jibril pun bergegas dengan serta-merta mencintainya dan berseru dengan lantang kepada penghuni langit, Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun seketika itu langsung mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Lantas siapa saja orang yang dimaksud? Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri yang dicintai oleh para malaikat yang perlu untuk kita ketahui. Ada 7 ciri-ciri seorang manusia, seorang muslim yang dicintai oleh para malaikat Allah. Pertama, yaitu orang yang selalu menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dicintai malaikat yang pertama yaitu orang yang menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tertuang dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, pada riwayat hadis yang lain juga disebutkan bahwa sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, orang yang senantiasa mensucikan diri. Ciri-ciri yang dicintai malaikat yang selanjutnya yaitu orang yang senantiasa mensucikan diri. Hal tersebut bahkan tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ketiga, orang yang sedang diberikan ujian. Hal tersebut ada di dalam sebuah hadis yang artinya bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikan mereka ujian dengan berbagai macam musibah. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 76, yang artinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya para malaikat akan mencintai kalian. Kelima, orang yang senantiasa bersabar. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 146, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah dan para penduduk langit mencintai kita. Keenam, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Seperti yang telah disebutkan tadi, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya, sudah pasti para malaikat pun akan ikut mencintai hamba tersebut. Ketujuh, orang yang berbakti kepada ibunya. Ciri-ciri yang dicintai malaikat yang terakhir yaitu orang yang berbakti kepada sang ibunya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu an menerima tamu yang ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, maka dia tidak dapat meninggalkan ibunya yang terlalu lama. Karena hal tersebutlah, maka ia memutuskan untuk segera pulang kembali ke Yaman tanpa mencapai tujuannya untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui hal tersebut, Nabi SAW bersabda, Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi beberapa ciri-ciri orang yang dicintai para malaikat yang perlu untuk kita ketahui. Apakah kita termasuk golongan manusia yang dicintai oleh para malaikat? Walhasil, bila Allah mencintai kita, malaikat juga mencintai kita, orang-orang saleh mencintai kita, bahkan seluruh makhluk pun selain orang yang munafik, selain orang yang musyrik, akan mencintai kita juga. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.